Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Aprilia. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Ekonomi Mikro sebagai berikut. Disimak ya teman-teman. Pertama, asumsikan pemerintah meningkat jumlah agen federal yang ditugaskan untuk memerangi obat-obatan terlarang. Apa yang terjadi pada pasar obat-obatan terlarang? Sebagaimana biasanya kita menjawab pertanyaan ini di dalam 3 tahap. Kita mempertimbangkan apakah kurva penawaran permintaan yang bergeser. Kedua, kita mempertimbangkan. Tiga, kita melihat bagaimana pergeseran mempengaruhi harga, jumlah, dan keseimbangan. B. Bagaimana dalam jumlah kejahatan terkait dengan obat-obatan? Apakah larangan ini dapat meningkatkan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan jumlah total yang dibiayakan oleh para pemakai untuk obat-obatan yang mereka beli. Karena para pencandu jarang ada yang langsung menghentikan kebiasaan yang merusak ini. Sebagai respon terhadap harga obat yang lebih tinggi, maka mungkin sekali permintaan obat adalah inelastis, sebagai yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Apabila permintaan adalah inelastis, maka peningkatan harga meningkatkan pendapatan total pada pasar obat. Para pelaku siap melakukan tindakan pencurian untuk menandai kebiasaan mereka, malah akan semakin membutuhkan uang tunai. Akibatkah mempengaruhi hubungan dengan obat? C. Karena pengaruhnya penerapan larangan terhadap obat-obatan ternyata buruk, maka analisis mencoba membuat kebijakan lain dibandingkan mencoba menurunkan penawaran obat. Para pembuat kebijakan mencoba mengurangi permintaan dengan membuat kebijakan mengenai pendidikan terkait obat-obatan. Bagaimana dampaknya terhadap peminat obat? Jelaskan. Karena mempengaruhi penerapan langka pada obat-obatan ternyata buruk, pendekatan alternatif terhadap masalah obat-obatan daripada mencoba mengurangi penawaran obat. Para pembuat kebijakan ini mencoba mengurangi permintaan dengan membuat kebijakan mengenai pendidikan terkait obat-obatan. Keberhasilan pendidikan terkait obat-obatan memiliki pengaruh yang diperlihatkan di panel B. Pada gambar 9, kurva permintaan bergeser ke kiri dari D1 ke D2. Keseimbangan turun dari Q1 ke Q2. Dan harga keseimbangan turun dari P1 ke P. Pendapatan total harga dikalikan dengan jumlah P dikali Q juga turun. Ini bertolak belakang dengan larangan obat-obatan. Pendidikan terkait obat-obatan dapat mempengaruhi baik pemakaian maupun kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang. Berikut ini adalah contoh gambar ya yang menunjukkan kurva naik turunnya permintaan dan harga penawaran. Para penduduk diberlakukan larangan terhadap obat-obatan mungkin berpendapat bahwa pengaruh kebijakan ini akan berbeda daripada jangka dibandingkan jangka pendek. Elastisitas permintaan mungkin bergantung pada lamanya waktu. Permintaan akan obat-obatan mungkin inelastisitas untuk jangka, karena naiknya harga tidak lantas mempengaruhi pemakaian obat-obatan oleh para pencandu ini. Akan tetapi permintaan mungkin lebih elastis tersebut. Analisis informasi dari tabel di bawah ini terkait dengan keputusan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya. Di sini adalah contoh dari sumber maknim. Mulai analisis kita atas keputusan penawaran perusahaan dengan mengambil contoh tabel 2 pada kolom pertama. Tabel tersebut tercantum jumlah galon susu yang dihasilkan The Vecchia Family Dairy Farm. Kolom kedua menunjukkan total $6 dikali jumlah galon. Kolom ketiga menunjukkan biaya total perusahaan itu. Biaya total adalah biaya tetap. 3 nih, ditambah biaya variabel yang bergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Keempat, menunjukkan keuntungan perusahaan yang dihitung dengan cara mengurangi pendapatan total dengan biaya total. Jika perusahaan tidak menghasilkan apa-apa, perusahaan itu rugi $3 atau biaya tetap. Itu memproduksi satu itu mendapatkan untung galon yang diproduksi, untungnya itu sebesar $4. Jika maksimal keuntungan Vecchia Farm memilih produksi untuk menghasilkan keuntungannya, perusahaan memproduksi 4 atau yaitu keuntungannya sebesar $7.
Cara lain untuk melihat keputusan Vacha Frame. Mereka dapat menemukan jumlah memaksimalkan keuntungan dengan membandingkan pendapatan margin dengan biaya margin dari setiap unit yang diproduksi. Kolom kelima dan keenam, tabel 2 menghitung pendapatan margin dan biaya margin dari perubahan yang terjadi. Pendapatan total dan biaya total dari kolom terakhir menunjukkan pada keuntungan di setiap galon. Si galon susu pertama produksi, perusahaan memiliki pendapatan margin sebesar $6 dan biayanya sebesar 2. Untuk memproduksi susu, jumlah galon tersebut meningkatkan keuntungan sebesar 4 dari $3 menjadi $1. Dua berikutnya $6 dan biaya marginnya $3. Keuntungan dari galon kedua itu sebesar $3 dari $1 menjadi $4. Sama pendapatan marginnya, biaya marginkan jumlah yang dihasilkan akan meningkatkan keuntungan. Namun jika perusahaan ini telah memproduksi galon susu kelimanya, berubah total menghasilkan pendapatan sebesar marginnya adalah $7 galon. Keenam ini diproduksi, keuntungannya akan menurunkan sebesar $1 dari $7 menjadi $6. Hasilnya perusahaan ini tidak akan memproduksi lebih dari 5 galon susu. Contoh dari galon 2 dan 3 galon, mereka harus meningkatkan produksi. Maka frame jumlah produksinya sekitar. Secara alamiah mereka akan menghasilkan jumlah barang dan keuntungan maksimal. Penjelasan Anda beserta contoh alasan utama hingga pasar disebut memiliki monopoli. Penyebab timbulnya pasar monopoli dapat timbul salah satunya karena ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, gabungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dan jumlah besar guna memproduksi suatu barang. Bagi canggih dapat memicu timbulnya pasar monopoli. Itu PT Pos Indonesia yang diberi hak monopoli oleh pemerintah untuk menjual benda-benda pos dan sejenisnya. Alasan utamanya pasar monopoli juga bisa hadir karena adanya hasil cipta seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan tertentu untuk diproduksi. Menurut Anda, dengan bantuan Martix mengenai Pronis Dilmeh atau tahanan adalah contoh kanonis dari sebuah permainan yang dianalisis dalam teori permainan. Lihatkan mengapa dua individu mungkin tidak bekerja sama, bahkan jika demi kebaikan mereka sendiri akan melakukan hal tersebut. Misalkan melalui mulanya Merle Frost dan Merle Ders yang bekerja di 150 Hz. Dikasihkan dengan dilema karena adanya cipta hak karya seseorang diberikan suatu perusahaan untuk diproduksi. Geng kriminal tertangkap dan dipenjara. Setiap tahanan berada dalam ruangan Pak bisa saling berbicara. Mau mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menghukum pasangan tersebut. Ada udang di balik batu. Jika kedua tahanan saling bersaksi, keduanya akan dihukum 2 tahun penjara. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.